Pintar versus pengalaman. Mana yang bikin lu lebih sukses di dunia nyata? Pernah nggak sih lu lihat lowongan kerja, terus persyaratannya bikin geleng-geleng kepala? Dicari fresh graduate, usia maksimal 22 tahun, punya pengalaman kerja minimal 5 tahun. Lah, gimana ceritanya, Bambang? Disuruh sekolah biar pintar, tapi pas lulus ditanyanya pengalaman. Giliran mau cari pengalaman, ditolaknya karena kurang pinter atau IPK nggak nyampe. Ini debat abadi yang nggak ada matinya. Tim pinter versus tim pengalaman. Mana sih yang sebenarnya lebih penting? Apakah si kutu buku yang hafal semua teori bakal menang? Atau si anak jalanan yang udah makan asam garam dunia bakal mendominasi? Di video ini kita bakal adu kedua kubu ini di ring tinju kehidupan nyata. Siap-siap karena jawabannya mungkin bakal nampar ego dan kita akan sadar. Terus stay tune di video ini. Ronde 1, kekuatan si pintar. Oke, kita mulai dari sudut biru, si pintar. Jangan remehin fondasi logika yang kuat. Ibarat mau bangun rumah, mereka udah punya blueprintnya. Mereka tahu struktur tanah, hitungan semen, dan beban bangunan. Kalau ada masalah baru, si pintar biasanya lebih cepat nemu solusinya karena mereka punya data dan referensi. Tapi ada tapinya. Pintar itu seringkali terjebak di laboratorium. Semua terlihat sempurna di atas kertas. Di buku teori bisnis, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi di lapangan, 1 tambah 1 bisa jadi minus 5 kalau pasar lagi hancur. Nah, disinilah si pintar seringkali sok berat. Ronde 2, kekuatan si pengalaman. Nah, sekarang masuk ke sudut merah. Si pengalaman, orang berpengalaman itu mungkin gak hafal definisi atau manajemen resiko di buku teks. Tapi dia tahu persis kapan harus lari, kapan harus diam, dan kapan harus nyerang. Kenapa? Karena dia udah pernah berdarah-darah. Ibarat belajar berenang, si pintar udah baca buku tutorial gaya dada setebal 500 lembar. Dia udah hafal sudut kemiringan tangan. Si pengalaman, dia langsung nyebur ke kolam, keselak air, kapori 3 kali, panik dikit, tapi akhirnya bisa ngapung. Pas banjir datang, si pintar sibuk ngehitung debit air. Si pengalaman udah manjat ke atap duluan. Pengalaman ngasih lo sesuatu yang gak bisa diajarin di Harvard University sekalipun. Insting dan intuisi. Terus, siapakah pemenang di dunia kerja zaman now? Dulu gelar akademik atau pintar itu golden ticket. Lu sarjana lu aman. Tapi sekarang gelar itu cuma tiket masuk parkiran. Lu baru boleh parkir, belum tentu masuk gedungnya. Banyak CEO atau HRD sekarang bilang gini, gue lebih suka rekrut orang yang pernah gagal bikin bisnis kecil-kecilan daripada lulusan Kamlut yang gak pernah ikut organisasi apa-apa. Kenapa? Karena dunia itu chaotic, dunia itu berantakan, teori itu lurus, realita itu bengkok. Orang yang cuma modal pinter biasanya kaku loh. Kok nggak sesuai buku panduan? Orang yang punya pengalaman biasanya luas. Oke, plan A gagal, kita putar otak pakai plan B. Jadi kalau disuruh milih, pengalaman menang telak dong. Tunggu dulu. Nggak sesimpel itu. Hati-hati guys. Pengalaman tanpa kepintaran itu juga bahaya. Lu bisa aja punya pengalaman kerja 10 tahun, tapi pertanyaannya, itu beneran pengalaman 10 tahun atau pengalaman 1 tahun yang diulang-ulang 10 kali? Kalau lu kerja cuma modal pokoknya biasanya gini, lu nggak bakal berkembang, lu bakal digile zaman. Disinilah lu butuh kepintaran buat ngevaluasi pengalaman lu. Jadi rumus suksesnya itu bukan pintar atau pengalaman. Rumusnya adalah pintar untuk mencari pengalaman. Jadilah orang pintar yang mau kotor tangannya. Jadilah orang berpengalaman yang tetap mau baca buku. Si pintar yang sombong bakal kalah sama si bodoh yang rajin. Tapi si bodoh yang rajin bakal kalah sama si pintar yang berpengalaman. Jadi kesimpulannya guys, pintar itu bikin lu bisa terbang cepat. Tapi pengalaman itu yang bikin lu tahu cara mendarat biar gak hancur. Buat lu yang masih mahasiswa, jangan cuma ngejar IPK. Cari magang, cari proyek, bikin kesalahan sekarang mumpung masih muda. Buat lo yang udah kerja, jangan merasa udah tahu segalanya. Tetap belajar hal baru biar pengalaman lu ada ilmunya. Sekarang gue mau tanya sama kalian, kalau lu jadi bos, lu pilih mana? Karyawan jenius tapi nol pengalaman, atau karyawan biasa aja tapi jam terbangnya tinggi? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Dan kalau ada pertanyaan, tanya dong bang di kolom komentar.